Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian menjadi sesuatu hal yang menakutkan, menyedihkan buat kita semua. Sebab secara manusiawi, bukanlah perkara mudah bagi kita untuk berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Dosa telah membuat kita harus mengalami kematian dan kita menjadi kehilangan hidup. Tetapi syukur bagi Allah Bapa kita, melalui Yesus Kristus, kematian sudah dikalahkan. Bahkan sekalipun tubuh jasmani kita harus mengalami kebinasaan, tetapi itu bukan menjadi akhir dari kehidupan kita. Kematian, kuburan bukan tujuan akhir daripada kehidupan kita. Dan kematian, musuh yang paling kita takutkan, sudah dikalahkan oleh Yesus. Tujuan akhir hidup kita adalah kehidupan yang kekal. Kematian sudah kalah, dosa sudah dikalahkan, dan kita dipantaskan oleh Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan semua hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Bukan kematian lagi tujuan akhir dari kehidupan kita, tetapi kehidupan yang kekal. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di benak kita mungkin bertanya, jika kematian bukan tujuan akhir hidup kita, mengapa kita harus mati lebih dahulu? Mengapa tidak langsung diangkat ke surga, berjumpa dengan Allah Bapa, tanpa proses mati lebih dahulu di bumi? Ini yang harus kita perhatikan. Manusia kita yang telah jatuh ke dalam dosa, tidak layak lagi mendapat bagian di surga. Dan Kristus datang ke dunia ini untuk memurnikan kehidupan kita yang telah berdosa. Yang binasa akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Yang tidak binasa akan kembali kepada yang tidak binasa,
setelah mengalami pemurnian di dalam Kristus. Di dalam Kristus manusia roh kita dimurnikan. Hidup kita di dunia ini transit sebentar untuk diubahkan, dimurnikan, supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus, supaya saat terjadi pengangkatan, kita layak memperoleh tubuh surgawi yang akan ditempatkan di surga tempat abadi. Dan selama kita transit di bumi, sembari menanti Tuhan datang menjemput kita, teruslah hidup mempersiapkan diri kita untuk layak memperoleh kehidupan yang kekal. Di sepanjang peradaban, kematian menjadi hal yang menarik dan misterius bagi kita umat manusia. Manusia selalu bertanya, setelah kita mati nanti apa yang kembali ke surga? Kemana tubuh kita? Apakah tubuh kita diperbaharui? Bagaimana setelah kita mati? Bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa mereka datang kembali? Dan dalam firman ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus mengalami kebangkitan tubuh supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menjelaskan bahwa daging dan darah tidak punya tempat di surga. Sebab yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dalam firman Tuhan dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan menjadi pertanyaan kepada diri kita semua, berapa waktu, tenaga, daya, biaya yang kita berikan untuk mengurus tubuh yang akan binasa itu? Jawabannya, hampir seluruhnya waktu kita, tenaga, daya, biaya kita berikan untuk mengurus tubuh yang akan binasa. Makan minum untuk tubuh, sandang papan untuk tubuh, ketenaran, popularitas, penghargaan dunia, pengakuan dunia untuk tubuh. Semua fokus kita untuk tubuh. Bagaimana dengan roh kita? Berapa waktu, tenaga, daya, biaya yang kita berikan untuk roh kita? Seharusnya sebanyak kita bernapas, sebanyak itulah kita merawat roh kita dengan terus terkoneksi dengan Tuhan tanpa henti kepada si pemilik roh kita itu. Sebab saat roh terputus dengan Tuhan, roh menjadi mati dan menjadi tidak berfungsi. Jiwa kita menjadi sakit, dan jiwa kita yang sakit itulah menguasai hidup kita. Jiwa yang sakit membuat nafsu daging kita bangkit sebangkit-bangkitnya dan membawa kita kembali hidup ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan Allah telah turun ke dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa, untuk mengembalikan kita menjadi manusia roh di dalam Kristus, untuk memberi kita kemenangan. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup melalui diri kita. Tuhan mengembalikan gambar diri kita di dalam manusia roh melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sejak awal Tuhan mencipta kita untuk hidup, tetapi dosa menghancurkannya. Manusia menjadi terputus secara rohani dengan Allah dan menjadi hidup di dalam dosa. Dan kematianlah upahnya. Dan Kristus datang untuk mengalahkan kematian dan dosa dan memberikan kita kehidupan. Hiduplah untuk Kristus, supaya sekalipun tubuh jasmani kita mengalami kebinasaan, tetapi jiwa kita selamat dan hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah pengharapan kita, bahwa bukan kematian lagi akhir dari kehidupan kita. Tubuh akan mati dan kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah, dan jiwalah yang dihakimi. Dan kita akan diangkat ke surga dalam tubuh surgawi yang berasal dari surga, yang akan abadi bersama Bapa kita di surga. Bagaimana supaya jiwa kita selamat?
supaya saat penghakiman tiba, jiwa kita selamat dan dipakaikan oleh Allah tubuh surgawi yang tidak akan binasa. Kemenangan sudah diberikan oleh Allah kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, bukan kematian lagi akhir hidup kita, tetapi kehidupan yang kekal. Mari kita hidup dalam bagian kita, dalam tugas panggilan hidup kita di dunia ini, supaya kita menang dan jiwa kita selamat. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tanggalkan manusia lama kita yang akan binasa itu dan hidup barulah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal kedua yang harus kita lakukan adalah putuskanlah hari ini dan berkomitmenlah secara konsisten untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap waktu belajar untuk taat, berserah, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya seluruhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus Kristus yang hidup, berkuasa, bekerja melalui seluruh kehidupan kita. Dan ini saatnya bagi kita semua untuk mengalami Tuhan di setiap hari-hari kita secara pribadi. Bukan zamannya lagi bagi kita untuk selalu dibonceng oleh orang lain, selalu diperantarakan oleh orang lain. Ini saatnya bagi kita semua untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi. Yesus datang ke dunia ini supaya kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan setiap waktu, supaya kita mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan di setiap helaan nafas kehidupan kita. Dan ini yang sangat penting kita perhatikan. Semua kita punya hak istimewa yang sama untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan dalam waktu yang sama, walau di tempat yang berbeda-beda. Mari kita gunakan hak istimewa kita ini hari ini dan terus setiap waktu alami kuasa Tuhan dalam setiap helaan napas kehidupan kita. Terkoneksilah dengan Tuhan sepanjang kita punya nafas. Saat kita terhubung dengan Tuhan, si pemilik roh kita itu, maka roh kita akan tetap hidup dan menyala-nyala untuk mengalami kuasa kemenangan di dalam Tuhan. Saat kita tidak terhubung dengan Tuhan, roh kita akan menjadi mati dan dunia akan selalu mengalahkan kita. Dunia akan selalu menghancurkan hidup kita dan kita ditarik kembali untuk jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan alamilah kemenangan di dalam Tuhan pada semua hari-hari kita. Kita sudah menang dari semua kuasa si jahat di dunia ini, termasuk dari kuasa kematian. Bagian kita adalah hiduplah di dalam Kristus, bersama Kristus, dan untuk Kristus. Sebab tanpa Kristus, hidup kita pasti kalah dibuat oleh kuasa si jahat dan oleh dunia ini. Pakai Kristus senantiasa sebagai jubah perlindungan kita kepada si jahat dan kepada dunia ini. Sebab hanya di dalam Kristus kita menjadi pemenang. Dalam firman Tuhan dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Tuhan melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dan jika daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tubuh jasmani yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah, tidak punya tempat di kerajaan surga, maka berhikmatlah kita menjalani kehidupan kita. Jangan lekatkan hidup kita pada dunia ini, kepada hal-hal yang akan binasa. Ikatkanlah diri kita kepada Tuhan, supaya manusia roh kita bersatu dengan Tuhan untuk mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan jadilah pelaku firman Tuhan dengan setia. Roh kita harus diberi makanan rohani setiap hari melalui firman Tuhan, supaya tetap kuat. Dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan
menjadi satu roh dengan Dia. Dan saat kita memahami dengan benar apa sesungguhnya tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, kita menjadi sadar bahwa tidak ada hal yang terlalu istimewa yang mau kita kejar dari dunia ini, selain daripada memakai seluruh kehidupan kita untuk mengejar Tuhan. Sebab Dialah sumber kehidupan kita, Dialah tujuan kehidupan kita. Di tangannya lah hidup mati kita, di tangannya lah rancangan seluruh kehidupan kita. Dan yang terbaik selalu Dia sediakan untuk kita. Tidak ada sesuatu hal yang sangat besar yang perlu kita banggakan di dunia ini. Sebab semua yang berasal dari dunia ini akan habis seperti uap. Kebanggaan kita hanyalah di dalam Tuhan. Saat Tuhan memperkenankan kita untuk duduk beristirahat di dalam hadiratnya Tuhan. Kita memiliki Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita, itu sudah cukup bagi kita. Bagian kita hanya satu saja di dunia ini, yakni carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab semuanya hidup kita adalah hanya anugerah, bonus, kemurahan, dan pemberian Tuhan semata. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita sangat banggakan di dunia ini. Cukup kita terus bermegah di dalam Tuhan dalam kerendahan hati. Aku bisa hari ini seperti ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan bergiatlah mencari Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari-hari kita. Pegang Tuhanmu erat-erat dan serahkan hidupmu seutuhnya di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Berjaga-jagalah di dalam doa yang tidak pernah putus-putus, supaya tidak goyah. Tidak ada lagi istilah hari Minggu untuk Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu untuk diriku sendiri, suka-suka aku sendiri. Tidak lagi. Semuanya hidup kita, semua waktu kita, mari kita lewati bersama Tuhan, dan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar hanya untuk Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, supaya saat kita dibangkitkan, kita dipantaskan oleh Tuhan, memakai tubuh surgawi untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Akhirnya kita tahu, iblis telah kalah. Manusia tetap hidup abadi seturut dengan rancangan Tuhan dari awal di Taman Firdaus. Kita akan ditempatkan di Firdaus di surganya Tuhan pada saat bunyi nafiri dibunyikan. Bersiaplah senantiasa seperti seorang mempelai perempuan menanti mempelai pria selama masih berada pada waktu kemurahan Tuhan. Ikuti Yesus, patuhi firman-Nya, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan selama kita dalam proses pemurnian di bumi ini. Harta dunia bukan tujuan hidup kita. Harta surgawi itulah tujuan hidup kita. Kehidupan yang kekal itulah tujuan kehidupan kita. Tetaplah bertahan benar dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hiduplah untuk meraih kehidupan yang kekal. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.